Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika Rahmawati. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bentuk akar. Nah, di sini misalkan ada 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi, kalau akar dari 4, akar 2 berarti sama dengan 2. Kemudian kalau 4 pangkat 3 berarti sama dengan 64. Maka jika akar 64 akarkan 3 sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa menuliskan dengan cara A pangkat N sama dengan B, maka bisa kita tulis akar B pangkat N atau akar B dari akar N sama dengan A. Nah, ini adalah teoremanya. Jadi, jika A dan B bilangan real serta N bilangan bulat positif, maka A pangkat N ditulis sama dengan B, atau akar B dari akar N sama dengan A. Selanjutnya, untuk sifat-sifat bentuk akar. Nah, di sini ada 8. Yang pertama contohnya yaitu akar AB, itu kita bisa menuliskan dengan cara akar A kali akar B. Kemudian yang kedua, misalkan pembagian, misalkan akar A per B, berarti kita bisa menuliskan dengan cara akar A dibagi akar B. Kemudian yang ketiga, akar A kali, ya ini dalam kurung, akar B plus minus akar C. Kita bisa menuliskannya dengan cara kita menganalisis. Di sini ada positif negatif, ya, ini maksudnya penjumlahan pengurangan. Kemudian nanti B dan C nya itu kita pisah. Jadi akar A itu kan sama, berarti kita menuliskannya dengan cara akar A kali B ditambah atau dikurangi akar A kali C. Kemudian yang keempat, M akar A di plus minus N akar A sama dengan. Nah, di sini kita menganalisis, di sini yang sama apa? Yang sama adalah akar A. Oh, ya udah, berarti M dan N-nya kita keluarkan menjadi M plus minus N kali akar A. Sifat yang kelima, kita analisis juga ini. Ini M-nya sama, ya. A dan B ini beda, maka nanti M-nya dikeluarkan. Jadi yang sama dikeluarkan. M dikeluarkan kali, ya, pakai kurung jangan lupa, akar A plus minus akar B. Yang keenam yaitu akar A kali akar A. Itu kita bisa menuliskan dengan cara A saja. Yang ketujuh, akar A pangkat M dari akar N, kita bisa menuliskan yaitu A pangkat M per N. Kemudian yang sifat ke-8, akar A saja gini, itu sama aja akar A pangkat 1 per 2 atau A pangkat setengah. Nah, kita lihat contoh dari bentuk akar. Sederhanakanlah, misalkan yang pertama yaitu akar 8. Nah, caranya sederhananya dari akar 8 itu berapa? Kan berarti kita cari angka yang bisa diakar, ya, yang hasilnya itu bisa diakar, yaitu angka 4 kali 2. 8 itu kan 4 kali 2. Nah, 4 kita pisah dengan 2, yaitu akar 4 kali akar 2. Akar 4 berapa? Akar 4 yaitu 2. Maka hasilnya akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya yang B, akar 9 dari akar 4. Nah, di sini caranya kita lihat angka 9-nya. 9 itu kalau kita sederhanakan itu 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Nah,
akar dari 3 pangkat 2 dari 4 itu kita bisa nulis dengan cara yang teorema tadi atau sifat yang tadi, maka menjadi bentuk pangkatnya menjadi bentuk pecahan. Maka 3 pangkat 2 per 4 sama dengan, kita sederhanakan, 2 per 4 kan 1 per 2, bagi 2 semua ya. Maka hasil dari akar 9 dari akar 4, maka 3 pangkat 1 per 2, atau kita bisa menuliskannya dengan cara akar 3. Selanjutnya yang ketiga ya, yang C, akar 18A pangkat 3. Nah, kita bisa melihat di sini penyelesaian dari akar 18A pangkat 3. 18 itu kalau kita sederhanakan, 18 dari 9 kali 2 ya. Nah, A pangkat 3 juga kita pecah. Misalkan 9A pangkat 2 kali 2A pangkat 1. Jadi teorema yang kemarin kalau pangkatnya kali, maka sininya kali, angkanya kali, maka pangkatnya ditambah. Ini 2 tambah 1, 3. Berarti 9A kuadrat dikali 2A. Berarti sama dengan akar 9A kuadrat kali 2A. Akar 2A. Maka 9A kuadrat kan di akar berarti hasilnya 3A. Kemudian akar 2A tidak bisa disederhanakan lagi, maka tetap. Jadi hasil dari akar 18A pangkat 3 adalah 3A akar 2A. Selanjutnya, contoh yang keempat, akar AB dibagi 2C akar dari 4. Nah, kita lihat yang bisa kita sederhanakan ya. Jadi akar AB per 2C itu kita kalikan ya, kita kalikan atau kita cari berapa angkanya yang, misalkan kalau ini kan 8 dibagi 16, itu kan sama aja 1 per 2 ya. Jadi 8 ABC pangkat 3 per 16C pangkat 4. Nah, kita sendirikan, kita pisah. Jadi akar 1 per 16C pangkat 4, akar 4 dari akar 4 dikali akar 8ABC pangkat 3 dari akar 4 sama dengan, nah baru kita sederhanakan nih. Jadi 1 per 2C akar 8ABC pangkat 3 dari akar 4. Nah, selanjutnya untuk merasionalkan penyebut bentuk akar, misalkan bentuk yang pertama yaitu A berakar B. Nah, pembilangnya dan penyebutnya itu dikalikan dengan akar B. Jadi nanti A per akar B kali akar B per akar B. Kemudian bentuk yang kedua, C per A plus akar B. Nah, kalau seperti ini nanti pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu penyebutnya kebalikannya. Kalau di sini positif, maka nanti negatif. Jadi nanti dikalikan dengan yang bawah ini, tetapi ini kalau positif diganti dengan negatif, kalau negatif diganti dengan positif. Jadi jadinya C per A plus akar B dikali A dikurangi akar B dibagi A dikurangi akar B. Selanjutnya bentuk yang ketiga, misalkan C per akar A ditambah akar B. Itu juga sama, dikalikan sekawannya, yaitu dikalikan penyebutnya. Tetapi nanti kalau dia positif berarti ganti jadi negatif. Kalau negatif jadi positif, kebalikannya gitu. Jadi kalau bentuk seperti ini nanti jadinya C per akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B per akar